Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa lagi bersama saya di Production. Di kesempatan kali ini tak lupa saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin ya, karena sudah lebaran. Kesempatan kali ini saya akan mencoba membandingkan atau menjelaskan bagaimana sih cara UPS itu berfungsi ataupun bekerja. Di depan kalian sudah ada 3 buah multimeter. Ini multimeter untuk output dari regulator ataupun stafol. Ini sudah servo ya, jadi stafol yang sudah bagus, sudah servo. Ini terlihat ke sini. Yang satu ini untuk output dari UPS, ini ke sini ya, dari outputnya UPS ini. Dan yang digital ini adalah multimeter dari inputnya. Ini saya input menggunakan stafol seperti ini, dan sengaja saya buka juga karena untuk mengejas dari tegangannya. Akan saya coba naik turunkan ataupun agar terlihat tidak stabil ya. Kalau dipakai genset ataupun dipakai listrik yang kurang stabil kan listriknya naik turun. Nah, saya akan adjust naik turunkan ke sini, naik turun dari sini ya. Maka outputnya ini kan juga akan naik turun otomatis. Yang satu melalui UPS dan yang satu melalui stafol yang sudah servo. Oke. Di kesempatan kali ini saya menggunakan UPS yang sudah online. Ingat, UPS itu terbagi menjadi 2, yaitu UPS online dan UPS offline. Di mana UPS offline itu dia jika ada pasokan listrik, jadi pasokan input listrik masuk, dia akan bypass ataupun dia tidak akan bekerja. Jadi dia tegangan input sama dengan tegangan output. Untuk UPS yang sudah online itu bisa dihidupkan. Ini baru mati ya, ini mati, bypass. Akan saya coba hidupkan dulu. Kita tunggu beberapa saat untuk starting hidup. Itu tegangan inputnya 216, inputnya dari sana, dan jika sudah hidup tegangannya otomatis menjadi 220 ya. Ini adalah UPS online yang jika tegangannya input berapapun juga dia outputnya akan tetap stabil di 220. Fungsinya sama, tapi kita lihat perbedaannya saja nanti setelah saya praktekkan di video ini ya. Jadi masih ingat kan tadi, ini untuk output dari stafol, ini output dari UPS, ini input tegangan dari listriknya, dari stafol yang akan saya adjust tegangannya. Oke, seperti ini kira-kira. Akan saya coba dekatkan dulu. Semoga saja terlihat ya, maaf. Nah, seperti ini saja mungkin biar terlihat jelas. Oke. Di sini adalah input tegangan 224 ya, semoga terbaca. Sebentar, seperti ini sajalah. Oke, yang penting terlihat gitu aja ya. Ini adalah input tegangannya 225. Ini output dari stafol yang sudah servo tentunya. Ini adalah output UPS. Kita akan coba mainkan tegangannya. Kita akan langsung turunkan saja. Jadi 200. Kita lihat posisinya ini sudah turun ya. Kita lihat, kita naikkan. Kita turunkan. Naikkan, kita turunkan. Kita naikkan. Kita turunkan. Oke. Kita akan ekstrim turunkan di agak jauh. Di 190 itu sudah protect, terlihat. Karena dia tidak mampu. Oke. Jadi untuk stafol, jika tegangannya turun terlalu ekstrim, jika juga sudah tidak mampu bekerja. Dan kita lihat tadi pergerakan jarumnya ya, kita lihat lagi sekali lagi. Kita naikkan, kita turunkan, kita naikkan, kita turunkan. Nah, seperti ini ya. Terlihat sekali output stafol dia masih bergoyang. Biarpun dia tetap stabil, tapi dia sempat bergoyang. Jadi ada waktu jeda antara setrum drop dan dia menaikkan tegangan, ataupun setrum naik dan dia menurunkan tegangan. Tetapi berbeda dengan output dari UPS. Output UPS yang sudah online dia sangat stabil sekali di 220 pas. Dia tidak terpengaruh oleh input. Jadi inputnya turun dia tetap segitu, outputnya naik. Inputnya naik, outputnya juga tetap segitu. Untuk lebih jelasnya kita akan coba lagi tegangan inputnya ya. Kita lihat, fokus di tegangan input dan tegangan outputnya. Kita lihat. Kita turunkan. Nah,
Kita turunkan ya, kita naikkan. Nah, turunkan. Terlihat ya, berbeda ya. Dia naik turun, dia tidak. Ya, padahal ini output Stavol dan sudah servo. Dan servonya ini juga bermain sebenarnya. Kita lihat, kita dekatkan di Stavol. Kita lihat servonya. Ya, bermain ya. Tapi kenapa dia bisa terlambat? Ya karena memang begitulah ya. Untuk Stavol servo dia mempunyai mekanis motor ataupun sensornya motor. Jadi ada keterlambatan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan untuk mengejar nilai output. Tetapi untuk UPS dia diatur secara elektronik. Jadi seperti AVR itu ya, tegangannya stabil sekali. Maka sebenarnya kalau ada untuk aksesoris ataupun untuk Mister Digital biasanya tetap menggunakan UPS yang sudah online. Karena output dari UPS itu sudah terjamin 50 Hz dengan tegangan settingan sesuai selera kita. Untuk UPS ini saya setting di 220 karena ini bisa disetting di 215, 220, 230 ataupun 240. Tapi untuk ini saya setting di 220 volt 50 Hz dan outputnya terbukti ya. Di input berapapun dia tetap stabil sekali. Berbeda dengan yang Stavol biarpun itu servo. Oke? Mungkin itu cukup membantu buat kalian yang bingung antara UPS dan Stavol seperti itu. Dan jangan menyampur adukkan antara UPS itu yang online dan offline. Bedanya cukup jauh ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi untuk UPS offline dia tidak bisa menaikkan atau menurunkan listrik. Jadi inputnya sama dengan outputnya karena ada relay bypass di dalamnya. Jadi jika orang memikirkan UPS itu sama aja, itu sebenarnya tidak. Dan ditandai dengan biasanya harganya UPS online itu lebih mahal daripada UPS yang offline. Ciri-cirinya yaitu tadi, kalau UPS itu sudah online, dia mau di input berapapun, tegangan outputnya masih tetap stabil. Tetapi jika UPS-nya offline, itu di input berapapun, outputnya akan mengikuti inputnya. Dan dia cuma dipakai untuk backup. Jadi UPS yang offline, dia waktu listrik mati, dia baru bekerja. Tetapi jika UPS yang sudah online seperti ini, mau listrik mati, mau listrik nyala, dia sudah bekerja 100% dari sini. Oke? Jadi ibaratnya dia menginverterkan sendiri tegangan yang masuk ke aki. Jadi maksudnya tegangannya yang masuk dari PLN itu hanya untuk charging aki, dan akinya diinverterkan menjadi outputnya. Jadi input berapapun dia outputnya tetap stabil. Oke? Mungkin seperti itu dulu. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan semoga ini sedikit membantu buat kalian yang bingung antara UPS ataupun Stavol, fungsinya bagaimana ataupun seperti apa. Kita lihat tegangan outputnya, dua buah ini sudah saya compare, jadi kita bisa lihat sendiri, kita bisa tahu bagaimana output dari Stavol, bagaimana output dari UPS terhadap input yang berubah-ubah. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Salam sehat, salam sound system Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.